Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang sistem skeletal pada manusia. Nah, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Salma Adila Novanti, saya sendiri Sinta Apriani, ada Melanie Kezia, ada Alvira Damayanti, ada Zaida Sifaul Alila, dan ada Winanda Diani, serta Robi Aladawiyah, dan yang terakhir ada Nafsiyah. Baik, yang pertama ada fungsi skeletal pada manusia yang akan dijelaskan oleh Salma Adila Novanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem skeletal. Yang pertama, untuk memberikan dukungan. Yang dimaksud dari memberikan dukungan ini untuk memberikan bentuk tubuh serta mampu menegakkan tubuh pada seseorang. Yang kedua, untuk memungkinkan pergerakan, karena sangat berperan penting di dalam mendukung pergerakan tubuh sehingga manusia dapat menjalani aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, menyimpan mineral dan lipid. Karena menyimpan mineral ini sangat penting, terdiri dari kalsium dan juga fosfor. Kalsium dan fosfor dibutuhkan sel agar dapat berfungsi dengan baik, terutama sel saraf dan juga sel otot. Selanjutnya, untuk melindungi tubuh. Karena melindungi tubuh ini dapat melindungi organ-organ yang ada pada tubuh manusia. Rangka ini juga akan melindungi alat-alat tubuh yang bersifat lunak dan juga penting. Dan yang terakhir ada menghasilkan sel darah. Karena sumsum tulang merupakan bagian tulang yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah. Nah, baik, selanjutnya ada organisasi tulang berdasarkan bentuk yang akan dijelaskan oleh Melanie. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis tulang. Tulang terdiri dari 5 jenis. Yang pertama ada tulang panjang. Tulang panjang ini terdiri dari diafisis dan metafisis. Diafisis yang terdiri dari tulang kompak dan metafisis yang terdiri dari tulang cancellus atau spons. Contoh tulang dari tulang panjang ini adalah tulang humerus, clavicula, radius, ulna, femur, tibia, dan juga fibula. Yang kedua adalah tulang pendek. Tulang pendek ini berukuran pendek tentunya dan berbentuk kubus, serta tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Contoh tulang yang terdapat dalam tulang pendek ini ada karpal dan juga tarsal. Yang selanjutnya adalah tulang pipi. Tulang pipi ini berbentuk lempengan dari tulang kompak dan tulang spons yang berisi sumsum. Tulang pipi ini berfungsi memperluas permukaan untuk perlekatan otot dan memberikan perlindungan. Contoh tulang yang terdapat dalam tulang pipi ini adalah skapula, pelvis, dan juga kranial. Yang keempat adalah tulang irregular. Tulang irregular ini bentuknya tidak beraturan, tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Contoh tulang yang terdapat di dalam tulang irregular ini ada vertebrae dan juga tulang wajah. Yang terakhir adalah tulang sesamoid. Tulang ini berukuran kecil bulat yang terdapat pada formasi persendian. Tulang sesamoid ini bersambungan dengan kartilago atau tulang rawan, ligamen atau tulang lainnya. Contoh tulang yang terdapat dalam tulang sesamoid ini adalah patella. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur tulang atau faktor yang mempengaruhi struktur tulang. Nah, yang pertama ada vitamin. Vitamin A, C, D, K, dan B12, vitamin memiliki peran serta fungsinya berbeda-beda. Nah, jumlah yang terlalu tinggi dapat menjadi racun dan jumlah yang terlalu rendah dapat menghambat pertumbuhan seperti kasus stunting. Nah, yang kedua ada hormon. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan dan memastikan sistem tubuh berjalan stabil. Salah satunya yaitu hormon pertumbuhan yang memiliki fungsi besar terhadap tumbuh kembang, salah satunya menjaga kesehatan otot dan tulang. Nah, yang ketiga ada mineral. Komponen-komponen unseluler utama dari jaringan tulang adalah mineral-mineral dan matriks organik, kolagen dan proteoglikan. Kalsium dan fosfor membentuk suatu garam kristal yang bertimbun
pada matriks kolagen. Mineral-mineral inilah yang menampakkan kekuatan tulang. Nah, yang terakhir ada exercise atau latihan. Dengan cara olahraga dan melatih otot dan tulang dapat memperkuat dan mencegah terjadinya pengeroposan dini terhadap tulang serta gangguan pada sistem skeletal yang lainnya. Nah, selanjutnya ada struktur tulang depan yang akan dijelaskan oleh Alvira. Baik, terima kasih. Berikut adalah gambar tulang depan. Yang pertama ini adalah tulang dahi atau frontal. Tulang dahi atau frontal ini berbentuk pipih. Fungsi utama dari tulang ini adalah untuk melindungi otak, sekaligus menopang struktur kepala termasuk rongga hidung dan mata. Yang kedua adalah tulang selangka atau clavicle. Terletak di kanan dan di kiri dada bagian atas, tepat di bawah leher. Bentuk tulang ini adalah memanjang dan posisinya melintang, menghubungkan tulang dada dengan lengan. Salah satu fungsi penting tulang selangka adalah menopang lengan agar bisa bergerak secara leluasa. Yang ketiga ini adalah tulang lengan atas atau humerus. Humerus sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti adalah lengan atas. Yang menarik pada sistem gerak manusia, tulang lengan adalah bagian tulang yang paling besar dan panjang. Yang keempat adalah tulang pengumpil atau radius. Fungsi tulang pengumpil adalah untuk membantu rotasi tangan. Yang kelima adalah tulang hasta atau ulna. Fungsinya sama seperti tulang pengumpil, adalah membantu rotasi tangan. Lalu yang keenam adalah tulang paha atau femur. Tulang paha atau femur ini adalah segi tubuh paling akbar dan tulang sangat kuat pada tubuh manusia. Ia menghubungkan segi panggul dan lutut. Yang ketujuh adalah tulang betis atau fibula, adalah salah satu komponen penting dari kaki. Sebenarnya adalah tulang panjang, tipis, dan berada di belakang bawah tungkai. Lalu, tulang betis berada berdekatan dengan tulang yang berfungsi untuk menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot bagian bawah. Lalu yang ke-8 adalah tulang rahang bawah atau mandibula. Adalah tulang terbesar pada tengkorak manusia. Bentuk tulang rahang bawah terdiri dari dua bagian, yaitu bagian melengkung secara horizontal yang membentuk garis rahang bawah dan vertikal yang terhubung pada kedua sisi tubuh. Yang ke-9 adalah tulang dada atau sternum. Merupakan tulang yang berada di tengah-tengah dada dan berfungsi melindungi organ-organ penting dalam rongga dada, yaitu jantung dan paru-paru. Yang ke-10 adalah tulang rusuk. Tulang rusuk atau iga adalah bagian tubuh yang memiliki fungsi sama seperti tulang dada tadi, yaitu melindungi organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru. Lalu ada tulang panggul. Tulang panggul ini terletak di bagian bawah perut dan antara kedua tulang pinggul. Tulang ini berfungsi sebagai penyangga berbagai organ dalam sistem pencernaan dan reproduksi. Lalu ada yang ke-12 ada tulang kelangka. Tulang kelangkang atau sternum adalah tulang punggung yang meliputi 5 ruas tulang yang menyatu. Terletak di bawah deretan ruas tulang pinggang. Yang ke-13 adalah tulang kemaluan atau pubis. Fungsinya adalah sebagai tulang yang berfungsi untuk menyangga bagian serta tulang-tulang kecil lainnya yang ada di sekitar kemaluan. Yang kedua adalah tulang sebagai tempat melekat atau tempat bergantungnya organ reproduksi atau organ intim.
Yang ke-14 adalah tulang tempurung lutut atau patella. Merupakan tulang berbentuk segitiga kecil yang letaknya antara tulang paha dan tulang kering. Yang terakhir adalah tulang kering. Tulang kering ini adalah tulang terbesar kedua yang terletak di tungkai kaki. Tulang ini menghubungkan lutut dengan pergelangan kaki. Terima kasih. Baik, sistem skeletal yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaida. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dan juga letak dari tulang belakang itu sendiri. Yang pertama, ada tulang tengkorak atau parietal. Posisi tulang parietal ini terletak pada kedua sisi kepala atau berada di tepat di belakang tulang dahi. Biasanya tulang ini disebut dengan tulang ubun-ubun. Fungsi dari tulang tengkorak ini untuk melindungi dan juga menjaga otak dan organ-organ vital manusia yang berada di wajah dari benturan yang sangat bahaya. Selain itu, tulang tengkorak memiliki fungsi lain, yaitu membentuk struktur wajah. Lalu yang kedua ada tulang selangka atau clavilla. Tulang ini adalah terletak pada bagian tulang rusuk pertama, dan tulang selangka ini biasanya dikatakan sebagai satu-satunya tulang yang ada pada manusia yang memiliki bentuk memanjang seperti horizontal. Fungsi dari tulang selangka ini adalah untuk membuat lengan menjadi mudah bergerak. Lalu yang kedua melanjutkan goyangan atau gerakan dari anggota gerak pada bagian tubuh atau kerangka tubuh aksila. Lalu yang ketiga ada tulang belikat atau humerus. Tulang belikat ini mempunyai bentuk yang disertai segitiga serta terletak di bagian bawah bahu. Fungsi dari tulang belikat ini adalah sebagai tempat penghubung dari sendi bahu dan juga menjaga suplai darah pada lengan dan menjaga bahu secara keseluruhan supaya menjadi stabil. Selain itu juga sebagai tempat merekatnya otot dan tendon. Lalu yang keempat ada tulang rusuk atau ribs. Tulang rusuk ini adalah tulang yang berbentuk panjang dan pipih, serta memiliki 7 pasang yang menempel pada tulang dada. Fungsi dari tulang rusuk ini adalah untuk membantu proses pernapasan dan menjaga atau melindungi organ-organ vital yang ada pada dada dari benturan luar tubuh. Oleh karena itu, tulang rusuk ini harus dijaga dengan baik supaya organ-organ vital pada dada tetap terlindungi. Lalu yang kelima ada tulang pinggang atau vertebral column. Terletak persisnya berada di kiri tulang belakang, di antara bagian bawah tulang rusuk dan pinggul. Fungsi dari tulang pinggang yaitu sebagai penyambung antara tubuh bagian atas dan juga bagian bawah. Selain itu juga sebagai penyangga organ dalam bagian perut. Lalu yang keenam ada tulang panggul atau pelvis. Letak dari tulang panggul ini berada di bagian bawah perut atau lebih tepatnya berada di antara kedua tulang pinggul. Fungsi dari tulang pinggul ini untuk menopang atau menyangga organ-organ sistem pencernaan dan reproduksi. Bukan hanya itu, tulang panggul berfungsi sebagai penghubung tubuh bagian atas dan bagian bawah. Lalu yang ketujuh, ada tulang kelangka atau sakrum. Tulang ini terletak di antara tulang ekor yang menyatu dengan tulang belakang dan letaknya di area pinggul. Fungsi dari tulang kelangka adalah menjadi penopang bagi tulang belakang atau tulang pinggang. Yang kedua menjadi penopang dan juga penghubung ke tulang panggul sebelah kiri dan kanan. Lalu yang ke-8 ini adalah tulang leher atau cervical vertebrae. Tulang ini berada di belakang leher, tepatnya di bawah otak. Fungsi dari tulang leher adalah untuk menopang kepala dan leher. Bagian atas tulang belakang ini berbentuk
memanjang, dan ini juga untuk mendukung kemampuan untuk memutar, memiringkan, dan menganggukkan kepala. Lalu yang ke-9 ada tulang belikat atau scapula. Tulang belikat ini mempunyai bentuk yang serupa dengan segitiga, serta terletak di bagian bahu. Tulang ini sebagai penghubung tulang selangka atau clavicula dengan tulang lengan atas. Fungsi dari tulang belikat ini adalah sebagai tempat penghubung dari sendi bahu dan juga menjaga suplai darah pada lengan dan menjaga bahu secara keseluruhan supaya menjadi stabil. Lalu yang ke-10 ada tulang punggung atau thorax vertebrae. Tulang punggung ini terletak pada bagian belakang tubuh. Fungsi dari tulang punggung adalah untuk sebagai penopang kepala, bahu, dan beberapa bagian tubuh manusia lainnya, supaya dapat bisa berdiri tegak, dan juga selain itu tulang punggung ini berfungsi sebagai pelindung syaraf-syaraf yang berada di tulang punggung. Lalu yang ke-11 ada tulang pengumpil atau radius. Tulang ini terletak di pengumpil dan juga terletak di sejajar dengan jari jempol. Fungsi dari tulang pengumpil ini adalah sebagai pergerak pada lengan dan membantu lengan mengangkat benda atau beban ke atas. Dan selain itu sebagai pelekat otot yang ada di lengan. Lalu yang ke-12 ada tulang hasta atau ulna. Tulang ini terletak di lengan, tulang lengan. Dan biasanya terletak di bagian sejajar dengan jari kelingking. Fungsi dari tulang hasta ini sangat berperan penting dalam pergerakan lengan tangan. Lalu yang ke-13 ada tulang paha atau femur. Tulang ini menghubungkan bagian pinggung hingga bagian lutut manusia. Fungsi dari tulang paha ini adalah alat pergerak tubuh manusia, terutama bagian bawah, dan juga sebagai tempat melekatnya otot, dan juga tempat menghasilkan sel darah merah. Lalu yang ke-14 ada tulang kering atau tibia. Tulang ini terletak pada bagian bawah lutut, serta tulang ini mempunyai sebutan lainnya yaitu tulang kuat, karena beban yang harus ditopang tulang ini sangatlah berat. Fungsi dari tulang kering adalah sebagai penyanggah otot yang ada di bagian kaki. Selain itu juga sebagai penyambung pergelangan kaki dengan bagian tempurung lutut. Lalu yang terakhir ada tulang betis atau fibula. Tulang betis ini berada di tulang kering. Tulang ini juga berfungsi sebagai pelindung kaki supaya kaki kuat dan juga tidak mudah tercedera. Selain itu, fungsi dari tulang betis adalah sebagai penstabilis kaki dan juga menopang berat badan dan sebagai penyeimbang tubuh dan juga penyongkong pendukung tulang kering. Baik, saya akan menjelaskan tulang belakang. Nah, tulang belakang terdiri atas 33 tulang yang tersusun dengan berbagai ukuran. Nah, yang pertama, di sini ada atlas. Yang kedua ada eksis. Nah, yang ketiga ada servikal. Nah, tulang belakang servikal merupakan tulang belakang yang berada di leher dan berjumlah 7 ruas. Secara umum, bagian ini memiliki bentuk tulang yang kecil dan prosesus spinosus. Nah, bagian belakang tulang yang seperti sayap. Nah, yang berukuran pendek kecuali tulang kedua dan ketujuh. Tulang-tulang tersebut memiliki sebutan khusus seperti atlas C1 dan aksis C2 dan diberi nomor yang sesuai dengan urutan mulai dari C1 sampai dengan C7. C sama dengan itu servikal. Nah, yang kedua ada tulang belakang atau toraks 12 buah. Tulang belakang toraks merupakan tulang punggung. Bagian ini memiliki proses spinosus yang berhubungan dengan tulang rusuk.
Bagian ini dikenal juga sebagai tulang punggung dorsal. Kedua belas tulang tersebut diberi nomor sesuai dengan urutannya, yaitu T1 sampai T12. T sama dengan toraks. Nah, yang ketiga ada tulang belakang lumbar. Tulang belakang lumbar. Nah, tulang belakang lumbar merupakan tulang punggung bagian bawah dan berjumlah 5 buah. Bagian ini memiliki ukuran yang paling besar dan paling lurus konstruksinya dan menopang beban paling berat daripada tulang belakang lainnya. Secara umum, nyeri punggung sering disebabkan karena adanya gangguan pada bagian ini. Kedua belas tulang pada bagian ini juga diberi nomor sesuai dengan urutan L1 sampai dengan L5. L sama dengan itu lumbar. Nah, yang selanjutnya ada tulang belakang atau sakrum. Nah, tulang belakang sakrum merupakan tulang belakang yang membentuk sakrum dan tidak memiliki celah atau diskus intervertebralis antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, bagian ini terdiri dari 4 sampai 5 buah tulang dan setelah usia 26 tahun membentuk segitiga. Sakrum seperti irisan di antaranya tulang pinggul. Kelima tulang tersebut diberi nomor sesuai dengan urutannya dari S1 sampai dengan S5. Nah, S itu sakral. Nah, tulang belakang coccyx. Nah, tulang belakang coccygeal merupakan tulang belakang yang terletak di bagian paling bawah tulang atau disebut sebagai tulang ekor. Bagian ini terdiri dari 3 sampai dengan 5 buah tulang yang saling bergabung dan tanpa celah. Tulang-tulang pada bagian ini juga diberi nomor sesuai dengan urutannya CO1 sampai dengan CO5 atau CO itu coccyx. Nah, di sini juga sama ada cervical vertebrae. Nah, di sini ada thorax vertebrae dan selanjutnya ada lumbar vertebrae. Sama seperti tadi fungsi-fungsinya. Nah, selanjutnya ada sistem skeletal bagian kepala yang akan dijelaskan oleh Salma. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem skeletal di bagian kepala. Yang pertama ini ada frontal atau tulang dahi yang berbentuk pipih dan memiliki fungsi untuk melindungi otak sekaligus menumpang struktur kepala termasuk rongga hidung dan juga mata. Yang kedua ada nasal atau tulang hidung, yaitu tulang lenjung kecil. Kedua tulang ini terletak berdampingan di bagian tengah dan atas wajah dan memiliki bentuk dengan persimpangan yang disebut dengan jembatan. Yang ketiga ada tulang pipi atau zigomatik terletak tepat di bawah kedua mata. Tulang ini berbentuk persegi panjang yang menjulur ke atas ke sisi luar mata dan ke bawah di dekat rahang. Selanjutnya, yang keempat, ada maksila atau tulang rahang atas berbentuk piramida yang menyatu di tengah. Tulang ini terletak di bagian tengah wajah yang memisahkan rongga hidung dan juga mulut. Selanjutnya, yang kelima, ada mandibular atau tulang dagu, yaitu tulang yang berbentuk huruf U yang membentuk bagian wajah bawah, dagu, dan sudut rahang. Ukuran mandibula ini jauh lebih besar dari maksila sebagai tempat dasar dari perlekatan untuk otot-otot pengunyahan, lidah, dan juga dasar mulut. Selanjutnya ada parietal atau tulang ubun-ubun, yaitu merupakan sepasang tulang pipi yang terletak di kedua sisi kepala. Tepatnya di belakang tulang depan
Tulang ini sering juga disebut dengan tulang ubun-ubun. Selanjutnya ada tulang temporal atau tulang pelipis terletak di bawah setiap tulang parietal. Tulang ini merupakan sepasang tulang yang berbentuk tidak beraturan dan mengelilingi bagian tengah dan dalam telinga. Bagian bawahnya berhubung dengan tulang rahang yang membantu mulut terbuka dan juga tertutup. Selanjutnya ada oksipital atau tulang kepala bagian belakang. Tulang ini berbentuk tulang pipih trapesium yang terletak di bagian tengkorak paling belakang. Tulang ini juga memiliki lubang yang bertindak sebagai penghubung antara sumsum tulang belakang dan juga otak. Selanjutnya, yang ke-9, ada sphenoid atau tulang baji, yaitu termasuk tulang tidak beraturan yang berada di tengah tengkorak. Tepatnya bawah tulang dahi dan di depan tulang oksipital. Selanjutnya, yang ke-10, ada tulang mata atau lakrimal, itu salah satu tulang yang membentuk wajah dan merupakan tulang paling kecil di wajah. Selanjutnya, ke-11, ada kerang hidung. Ini untuk mengatur udara yang masuk, mengatur suhu udara, dan juga kelembapannya. Yang ke-12, ada septum atau tulang sekat hidung, yaitu dinding yang terbuat dari tulang rawan dan jaringan ikat yang memisahkan dua saluran hidung. Selanjutnya yang ke-13 ada tulang rahang bawah atau mandibula, yaitu tulang terbesar pada tengkorak manusia. Bentuk tulang rahang bawah ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian melengkung secara horizontal yang membentuk garis rahang bawah dan vertikal yang terhubung pada kedua sisi tubuh. Yang ke-14 ada tulang baji kecil, itu termasuk tulang tidak beraturan yang berada di atas mata. Selanjutnya yang terakhir ada tulang air mata atau lakrimal, yaitu salah satu bagian dari tulang wajah dan memiliki ukuran kecil dan berbentuk persegi tipis serupa kuku jemari tangan. Baik, selanjutnya ada sistem skeletal manusia bagian bawah yang akan dijelaskan oleh Melanie. Oke, yang terakhir adalah tulang panjang. Tulang panjang yaitu tulang yang mengembang dari perpanjangan pada anggota epifise atau bonggol tulang. Ujung dari epifise ini dibungkus oleh tulang rawan hialin. Pertumbuhan secara longitudinal ini diakibatkan oleh osifikasi secara endokondral pada epifise. Nah, tulang yang dapat digolongkan ke dalam tulang panjang ini ada femur atau tulang paha, tibia atau tulang kering, fibula atau tulang betis, humerus atau tulang lengan atas. Nah, ini ada gambar dari tulang panjang. Kalian bisa lihat pada bagian ujung atas bawah ini terdapat epifisis. Epifisis ini terdiri dari dua, yaitu distal dan proksimal. Distal ini merupakan bagian yang terjauh dari tubuh. Nah, kalau distal ini letaknya pada bagian bawah, sedangkan proksimal ini merupakan bagian yang paling dekat dengan tubuh atau pada bagian ujung atas. Nah, bagian yang melebar yang berdekatan dengan epifisis ini disebut dengan metafisis proksimal. Yang selanjutnya adalah bagian nomor 2 yang saya tunjuk ini adalah sumsum tulang. Sumsum tulang ini merupakan lapisan paling dalam yang berbentuk seperti jeli. Fungsinya ini sebagai produksi sel darah merah, sel darah putih, dan juga sel keping darah. Dan yang terakhir yang berada pada bagian tengah tulang ini disebut dengan diafisis. Diafisis ini terdiri dari tulang kompak, berbentuk silinder tebal, berisi sumsum. Terima kasih. Baik, yang tadi inilah yang dijelaskan oleh anggota kelompok kami tentang sistem skeletal manusia. Nah, lepas penat asmara.
Sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Biasanya sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Sendi ini terdapat pada tulang lutut dan siku. Sendi putar adalah salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Jadi, salah satu ujung tulang menjadi poros dan yang satunya bisa berputar di sana. Sendi ini terdapat di antara tulang leher dan tulang tengkorak, serta terdapat juga pada tulang lengan atas, tulang pengumpil, dan tulang hasta. Sendi peluru adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Sendi ini terdapat pada hubungan antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Sendi ini terdapat juga pada tulang gelang panggul dan tulang paha. Sendi gerak lainnya yaitu ada sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang memungkinkan terjadinya dua gerak, yaitu ke depan belakang dan samping kanan kiri. Sendi ini disebut pelana karena hubungan antar dua tulangnya berbentuk seperti pelana. Contoh dari sendi pelana terletak pada pangkal ibu jari. Bisa terlihat juga dari gambar. Ini adalah contoh gerakan dari sendi pelana pada ibu jari. Lalu ada sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang menghubungkan bagian tulang yang berbentuk datar. Contoh sendi geser bisa kamu temukan pada hubungan antar tulang pada pergelangan tangan dan kaki. Sendi geser inilah yang sering kamu manfaatkan untuk beraktivitas, misalnya mengambil air, menyalakan TV, menulis, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh gerakan dari sendi geser. Sendi geser ini sangat berperan penting terhadap aktivitas memegang suatu benda dan aktivitas kita sehari-hari. Lalu yang terakhir ada sendi gulung. Sendi gulung ditandai dengan adanya rongga sendi dan bagian ujung tulang yang berbentuk bulat. Persendian ini menghasilkan gerakan dua sumbu arah secara fleksibel, kecuali gerakan memutar. Contoh dari sendi gulung ialah sendi pergelangan tangan. Sendi ini juga dapat ditemukan di rahang manusia. Ini adalah contoh dari gerakan sendi gulung. Sendi gulung ini hampir mirip dengan sendi putar, tetapi gerakannya terbatas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.